Ini adalah menyerang. Ini sudah saya kategorikan menyerang. Menyerang pribadi presiden. Gak bisa ditoleransi. Jumpa lagi dengan Kedil TV, kawan-kawanku. Semoga kalian dimanapun berada dalam keadaan yang sehat-sehat selalu. Di luar dugaan, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko begitu berang, teman-teman, soal Rocky Gerung. Bahkan Pak Muldoko mengatakan bahwa ini sudah masuk ke ranah penyerangan secara pribadi, secara personal, apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung ini. Ya, kita lihat sama-sama bagaimana Pak Muldoko ini mengungkapkan unek-uneknya. Rocky ini selain menjadikan presiden, apa Pak motif dibaliknya Pak? Ini adalah menyerang. Menyerang. Ini sudah saya kategorikan menyerang. Menyerang pribadi presiden. Menyerang pribadi presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Gak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Gak bisa dibiarkan seperti ini. Bernegara ada aturannya, rule-nya jelas. Gak boleh sembarangan. Tegas ya, karena mantan Sikap yang diambil relawan melaporkan mantan Panglima TNI. Polda-polda di daerah ini sudah tepat menurut KSP Pak? Ya, sangat tepat. Sangat tepat. Dan saya dukung sepenuhnya untuk itu. Ada juga rencana bahwa tanggal 10 nanti 10.000 relawan Jokowi dari barikade 98 ini mau melakukan aksi demonstrasi dengan tuntutannya menangkap Pak Rocky Pak. Tanggapannya gimana? Waduh, Sepanjang itu mengikuti aturan. Kalau tidak mengikuti aturan jangan dilakukan. waduh. Akan menimbulkan persoalan baru. Serahkan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah yang tegas. Menyerang secara pribadi Ya. sudah ya katanya Pak Muldoko ya. Ya. Apa itu? Istana akan melapor ke polisi ya Pak? Oh, ya. Kalau perlu Muldoko akan laporan. Kan begitu. Pak Muldoko. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Hussein Assalamualaikum Bagil warahmatullahi wabarakatuh. mengeluarkan statement juga ini. Saya ingin menanggapi semua kegaduhan perihal antar anak bangsa yang semakin liar dalam berpikir. Jadi segala sesuatu alur pikir itu harus bersanad. Secerdas apapun Anda, sepintar apapun Anda, jika Anda tidak memiliki guru untuk meluruskan kepintaran Anda itu, Anda akan tersesat. Harus bersanad. Al-isnadu minad-din. Sanad keilmuan itu bagian daripada agama. Ya. Kalau kami ini memiliki sanad ke guru-guru kami, ke Imam Syafi'i, dan sampai kepada Rasulullah SAW, kepada saudara saya Mas Rocky Gerung. Anda menimba ilmu di mana? Anda merasa yakin dengan kecerdasan dan kebenaran Anda. Ketahuilah, orang-orang sudah lebih berhasil melebihi Anda itu, yang lebih cerdas dari Anda, yang bisa mengayomi jutaan umat, yang memiliki kecerdasan diakui dan dibaca kitabnya sampai saat ini, yaitu Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, jika seseorang menasehati di halayak ramai, di keramaian, itu adalah suatu bentuk penghinaan atau pelecehan. Ini kata Imam Syafi'i, bukan kata saya, bukan pendapat saya, bukan kebijakan saya, bukan kecerdasan saya, bukan. Kata Imam Syafi'i. Jadi ketika kita berpendapat, beralur pikir, hendaknya tahu diri, berguru kepada siapa, bersanad ilmu kepada siapa. Sesungguhnya menasehati orang depan banyak orang adalah satu bentuk penghinaan atau pelecehan. Apalagi seperti Presiden Jokowi, seorang presiden, atau ditujukan kepada seorang presiden siapapun. Anda menasihati dengan terang-terangan di banyak orang, apalagi dengan kata-kata tajam. Makanya pelajari agama yang benar, pelajari orang-orang yang sudah berhasil dengan benar, dengan jangan sampai kita merasa lebih pintar atau paling pintar melebihi yang lain. Sesungguhnya di atas langit pasti masih ada langit yang lain. Habib Hussein Pelajari Bagil. cerita Harun Ar-Rasyid ketika ditegur oleh seorang ulama, seorang presiden. Harun Ar-Rasyid ditegur, beliau tidak berkenan dengan teguran yang tajam, tidak berkenan juga dengan teguran di depan banyak orang. Belajar lagi, dan tetap ilmu yang dimiliki harus bersanad, menyambung, jangan atas hawa nafsu kita. Kita bukan nabi, jadi pikiran kita pasti sesuai hawa nafsu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersanad Salam Hotman Paris di Kopi Joni.
Kopi terkait kasus Rocky Gerung. Apa upaya hukumnya? Apa sanksi hukumnya? Satu-satunya upaya hukum terhadap Rocky Gerung hanya berdasarkan Undang-Undang ITE, yaitu dugaan pencemaran nama baik. Dugaan pencemaran nama baik. Masalahnya, karena pencemaran nama baik itu adalah delik aduan, maka harus korbannya yang melapor ke polisi. Nah, dalam hal ini, Pak Jokowi apabila Bapak Presiden merasa dirugikan, harus Bapak Presiden yang datang ke kantor polisi untuk membuat laporan polisi. Itulah SOP praktek Undang-Undang ITE sekarang ini. Bapak Presiden mana Apa mau yang ya? terjadi ini, yang saya alami lebih parah lagi, itu si botak memposting di Si Instagram menuduh saya Rasman. melakukan kejahatan seks dan mempunyai kelainan seksual. Makanya saya pribadi yang melaporkan dia ke kepolisian di Mabes, dan dia sudah tersangka sekarang. Jadi Rasman Nasution. pencemaran nama baik adalah delik aduan, dan sesuai SOP harus si korbannya yang membuat laporan sendiri, dan harus dia yang datang ke kantor polisi. Itulah hukum yang berlaku sekarang ini. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Inilah perbedaan Presiden Joko Widodo dengan SBY ketika mereka-mereka ini dihina. Yang pertama, inilah yang dikatakan Pak Jokowi soal kasus penghinaan terhadap dirinya. Itu hal kecil, saya kerja saja. Waduh, Pak Jokowi ini hatinya terbuat dari apa sih? Dan ini waktu Pak SBY dihina, SBY melaporkan Firman Wijaya karena cemarkan nama baik. Tak tahan difitnah, alasan SBY lapor sendiri ke Barreskrim. Aduh. Sebut SBY bermental tempe, capseknya langsung ditangkap. Jadi itulah perbedaan antara Presiden Joko Widodo dan SBY ketika mereka-mereka ini dihina. Jadi maklum aja lah ya, kenapa Demokrat dan antek-anteknya itu membela si penghina. Saya yakin dan sangat percaya bahwa Tuhan akan berpihak kepada Pak Jokowi. Ketika dia dibully, dihinakan, dicaci maki, tentu Tuhan tidak akan diam. Ketika Pak Jokowi ikhlas menerima, ketika beliau ini hanya tersenyum, oke lah, itu masalah kecil, saya akan kerja saja. Di balik senyumannya, di balik keikhlasannya, nanti Tuhan sendiri akan membalaskan. Kekuatan yang luar biasa. Ahok saja yang demikian dizolimi ketika dia bersumpah jadi kenyataan loh, itu akan dipermalukan satu persatu, dan betul satu persatu mereka dipermalukan. Ya. Kemarin baru saja terjadi, ya, Cak Nun. Mari kita titeni bersama apa yang akan terjadi atas Rocky Gerung di kemudian hari. Saya yakin dan percaya ketika terjadi sesuatu pun Pak Jokowi akan membalas dengan kebaikan. Kalaupun dia sakit pasti akan dibesuk, ya. Bahkan mungkin berbondong-bondong dengan Bu Iriana, Mas Gibran, yuk dibesuk. Kalau perlu diberikan oleh-oleh, diberikan bingkisan. Kasih uang saku. Kalau juga, meninggal barangkali bagus. petinya yang memesankan mungkin Pak Jokowi. Saya yakin kebesaran hati Pak Jokowi, dan saya percaya orang yang seperti itu, yang ikhlasnya seperti itu, kalau kita zolimi berbalik pada kita yang menzolimi, pasti akan menerpa diri kita, menimpa diri kita sendiri. Saya yakin itu. Makanya kalau kita itu berhadapan dengan orang yang pendiam, itu jauh lebih berbahaya teman-teman, daripada berhadapan dengan orang-orang yang agresif gitu ya. Agresif langsung cuap-cuap, kasar perkataannya. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang yang pendiam, tentu kita gak akan bisa menakar seberapa besar kemampuannya ya. Karena kalau orang pendiam dizolimi, ketika mereka sudah ikhlas berserah diri kepada Tuhan, maka backingannya itu teman-teman ya, backingannya langsung pusat, dekengannya pusat langsung di Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi saya yakin Pak Jokowi nggak mungkin lah akan melaporkan Rocky Gerung seperti apa yang dilakukan dulu Pak SBY kepada beberapa orang yang menyakiti Pak SBY, karena Pak SBY dulu juga melaporkan beberapa orang ya.
saya yakin Pak Jokowi juga nggak bakalan melaporkan. Jadi sebenarnya apa yang dituduhkan oleh Pak Jokowi, yang selama ini dituduhkan kepada Pak Jokowi, itu kita dengan mata kepala sendiri melihat yang sebenarnya itu berbanding terbalik 360 derajat. Pak Jokowi bukan seperti apa yang mereka pembenci pikirkan. Anti-Islam, asing-asing, PKI, ya banyak, apalagi banyak sekali apa yang dituduhkan oleh Pak Jokowi sehingga tidak pernah terbukti, dan orang-orang yang dulunya melontarkan kata-kata cacian, cemoohan, tiba-tiba terguling dengan sendirinya, jatuh dengan sendirinya, terjengkang dengan sendirinya. Itulah bahayanya teman-teman. Kita nggak tahu siapa sebenarnya Pak Jokowi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi Pak Jokowi adalah manusia pilihan, walinya Allah, sehingga setiap perkataan yang dia ucapkan pun bisa menjadi sebuah kenyataan atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak Jokowi kan jarang berucap apapun, ngomong apapun, karena bisa jadi setiap ucapan yang dia ucapkan, kalau Allah sudah mengizinkan, karena Allah sudah meridhoi, akan menjadi sebuah kenyataan. Itu yang berbahaya, itu yang patut kita waspadai. Ya, jadi jangan pernah meremehkan orang yang diam, jangan pernah meremehkan orang yang kelihatannya mengalah. Jangan pernah remehkan itu kepada siapapun, dimanapun, kapanpun. Jangan pernah meremehkan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.